Shalom Jemaat God Center, apa kabar? Bertemu dengan saya lagi, Pastor Budiono Linue. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya kita semua tetap stay at home. Jaga diri kalian baik-baik. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam perenungan untuk hari ini. Hari ini adalah hari di mana kita akan memperingati kematian Yesus. Kita semua sudah tahu bahwa kematian Yesus itu membawa penebusan bagi dosa-dosa kita. Kematian Yesus menjadi jalan pendamaian untuk hubungan kita dengan Bapa terjalin kembali. Saya percaya kita sudah sering mendengar hal itu. Tetapi untuk saat ini saya akan membawa lebih dalam lagi tentang apa sih yang sebetulnya kematian Yesus berikan kepada kita. Saya akan bawa untuk kita membaca di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ayat ini berkata bahwa Yesus dalam kondisi sedang di atas kayu salib dan itu tepat jam 12 siang. Tetapi di sini ditulis bahwa mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya dari jam 12 siang sampai jam 3 siang terjadi kegelapan. Nah, apa yang membuat kegelapan itu? Saya akan bawa saudara untuk membayangkan bahwa di atas Yesus itu ada awan gelap yang luar biasa tebal. Saya tidak tahu, mungkin dengan radius sekian puluh kilometer, sehingga membuat daerah itu jam 12 siang seperti jam 12 malam. Nah, awan gelap yang di atas Yesus itu bicara tentang seluruh kejahatan dan dosa-dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini yang harus ditanggung oleh Yesus. Dan saat itu juga, tidak hanya Yesus menanggung seluruh kejahatan dan dosa-dosa umat manusia, tetapi saat itu juga kemarahan Bapa sedang ditimpakan kepada Yesus sang penanggung kejahatan dan dosa. Bapa yang maha adil itu akan menimpakan kemarahannya karena dosa. Sebab kita semua tahu bahwa upah dosa ialah maut. Dan siapa yang berdosa harus menerima hukuman. Nah, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita pelajari, Yesus mulai dari disidang, mulai dianiaya, mulai mengalami penderitaan di bawah algojo-algojo Romawi. Yesus sama sekali tidak mengeluh. Bahkan pada saat dia harus berjalan menggotong kayu salib ke Bukit Golgota pun dia tidak mengeluh. Tetapi di ayat 46, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Sebuah jeritan dari dalam hatinya. Dan dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara, saya mau bukakan satu hal bahwa Yesus memang mengalami penderitaan fisik. Yesus memang mengalami semua kesakitan. Tetapi ada satu penderitaan yang terhebat. Membuat dia harus berteriak dengan suara nyaring. Yaitu penderitaan terputusnya hubungan Yesus dengan Bapa. Saya mau ajak saudara sejenak untuk membayangkan bagaimana menderitanya Yesus pada waktu dia terputus hubungannya dengan Bapa. Itulah penderitaan yang paling berat yang harus ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Baru setelah itu Alkitab mencatat bahwa Yesus menyerahkan dirinya dan mati. Saudara, ada prinsip pembalikan keadaan. Maksudnya begini, saya akan jelaskan dengan perlahan. Status hubungan Yesus dan Bapa sebagai Allah dan anaknya itu terputus. Dan itu harga yang diberikan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yesus menanggung penderitaan yang berat, yaitu terputusnya hubungan dia dengan Bapa, supaya, catat baik-baik, supaya status anak Allah itu diberikan kepada kita, diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi, jangan main-main dengan status anak Allah yang kita punya. Itu sebuah anugerah. Karena harga yang dibayar untuk status anak Allah yang diberikan kepada kita adalah penderitaan terhebat, yaitu terputusnya hubungan Yesus dengan Bapa. Saya akan bacakan di dalam Roma 9 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Saudara, Hosea sudah menubuatkan hal ini, bahwa kita akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Anak-anak Allah yang hidup adalah umat Tuhan, anak-anak Allah yang hidup adalah kekasih-kekasih Tuhan. Jadi, melalui renungan singkat hari ini, saya akan ajak saudara sekali lagi, kematian Kristus bukan hanya menebus dosa kita, bukan hanya membawa jalan pendamaian sehingga hubungan kita dengan Bapa terjalin kembali, tetapi kematian Kristus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Status anak Allah diberikan kepada kita, itu dibayar dengan harga yang sangat mahal melalui penderitaan terhebat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi mulai hari ini, mari kita semakin mengerti bahwa kita dikasihi Tuhan, kita menjadi permata-permata hatinya Tuhan, kita menjadi biji matanya Tuhan. Itu semua karena kematian Kristus. Tetap semangat, biarlah ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Amin.